Pernahkah kamu sadar bahwa kecantikan fisik pada akhirnya akan memudar seiring berjalannya waktu? Namun ada pesona batin seorang wanita yang justru semakin bersinar dan abadi menurut pandangan Islam. Di tengah dunia yang seringkali hanya mengagungkan penampilan luar, kita sering melupakan esensi sejati dari sebuah pernikahan. Berdasarkan kitab suci dan ajaran agama ini, kriteria istri idaman tidak sekadar berpusat pada rupa yang elok, melainkan pada kedewasaan spiritual dan ketenangan batin yang ia bawa ke dalam rumah tangga. Ia adalah sosok yang menjadi pilar kedamaian, sesuai dengan teladan mulia para pendahulu agama yang sejarahnya terus abadi sepanjang masa. Sifat pertama dan yang paling mendasar adalah ketaatan kepada Sang Pencipta. Berdasarkan ajaran agama ini, seorang wanita yang menempatkan Tuhannya di atas segalanya akan secara otomatis membawa cahaya keberkahan ke dalam rumah tangganya. Ketika ia rajin mendirikan ibadah, khusyuk dalam doanya, dan menjaga batas-batas moral, ia sebenarnya sedang membangun fondasi terkuat untuk keluarganya. Ketaatan spiritual ini bukanlah suatu pengekangan, melainkan bentuk kemerdekaan sejati, di mana ia hanya bergantung pada kekuatan ilahi. Istri yang taat pada Tuhannya dipastikan akan mampu menunaikan kewajibannya kepada keluarganya dengan penuh keikhlasan, rasa cinta, dan pengabdian yang tulus. Sifat kedua yang sangat berharga adalah kemampuan menjaga kehormatan diri dan keluarga, atau yang sering disebut sebagai iflah. Menurut ajaran agama ini, seorang istri adalah benteng bagi rumah tangganya. Saat pasangannya sedang berada di luar untuk mencari nafkah, sang istri dengan setia menjaga kesucian dirinya, harta keluarganya, dan rahasia rumah tangganya dari pandangan dunia luar. Kehormatan ini diibaratkan seperti mahkota yang tidak terlihat, namun sinarnya mampu meredam segala keburukan. Sikap menjaga diri ini menunjukkan tingkat integritas moral yang tinggi, yang membuat hati keluarga senantiasa merasa tenang, aman, dan percaya sepenuhnya meski terpisah oleh jarak. Ketiga, ia adalah sosok yang menyejukkan pandangan suami. Berdasarkan kitab suci, salah satu doa yang paling sering dipanjatkan adalah memohon pasangan yang menjadi penyejuk hati dan pandangan. Menyejukkan pandangan di sini bukan sekedar berdandan atau berhias secara fisik semata, tetapi lebih kepada pancaran aura positif, senyuman yang tulus, dan kelembutan sikap saat menyambut pasangannya. Ketika kelelahan dunia dan kerasnya pekerjaan membebani pundak suami, melihat wajah pasangannya yang damai dan penuh kasih sayang akan meluruhkan segala penat. Ia menciptakan suasana rumah yang ramah, bersih, dan penuh kehangatan yang membuat siapa saja rindu untuk segera pulang. Sifat keempat adalah memiliki hati yang pandai bersyukur atau qanaah. Menurut pandangan agama, kekayaan sejati bukanlah diukur dari banyaknya harta benda, melainkan dari kekayaan hati yang merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Seorang istri yang qanaah tidak akan membebani suaminya dengan tuntutan materi yang berada di luar batas kemampuannya. Ia mensyukuri setiap tetes keringat suaminya, sekecil apapun rezeki yang dibawa pulang, dan mengelolanya dengan penuh kebijaksanaan. Sikap bersyukur ini justru menjadi pintu turunnya rahmat dan keberkahan yang berlipat ganda dari langit untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Sifat kelima adalah keandalannya sebagai pemegang amanah yang setia, terutama dalam menjaga rahasia dan aib rumah tangga. Berdasarkan ajaran agama ini, kehidupan pernikahan ibarat pakaian yang saling menutupi kekurangan satu sama lain. Seorang istri idaman memiliki kedewasaan untuk tidak membeberkan masalah domestik atau kekurangan pasangannya kepada pihak luar, termasuk di media sosial yang seringkali menjadi godaan di era modern ini. Ia memahami bahwa kehormatan keluarganya adalah kehormatannya juga.
Dengan menjaga lisan dan menahan diri dari keluh kesah publik, ia telah menjaga benteng pertahanan keluarganya agar tetap utuh dan tak tergoyahkan oleh campur tangan pihak ketiga. Keenam, ia memiliki kesadaran penuh bahwa dirinya adalah madrasah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Pendidikan karakter generasi penerus berada di tangan kelembutan seorang ibu. Menurut pandangan agama, mendidik anak bukan hanya tentang memberikan ilmu dunia, tetapi lebih penting lagi adalah menanamkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kecintaan pada kitab suci. Seorang istri yang solihah akan mendedikasikan waktu, kesabaran, dan doanya untuk membentuk mental serta spiritual anak-anaknya. Ia menjadi sosok teladan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan kebaikan tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui setiap tindakan dan keputusannya yang dilandasi oleh pedoman agama. Sifat ketujuh adalah senantiasa menjadi pendukung utama dalam setiap kebaikan dan perjuangan pasangannya. Di saat dunia luar mungkin bersikap keras atau meragukan langkah yang diambil, istri idaman hadir sebagai pilar pendukung yang tak pernah rapuh. Sebagaimana diajarkan dalam kisah-kisah keagamaan masa lalu, seorang istri yang baik akan memotivasi keluarganya untuk terus berada di jalan yang benar, mendukung mereka untuk berbagi kebaikan dengan sesama, dan mengingatkan dengan lembut jika mulai melenceng. Dukungan moral yang diberikan memberikan kekuatan yang luar biasa besar, mengubah keputusasaan menjadi harapan, dan menjadikan perjuangan keluarga mereka bernilai ibadah yang mulia. Kedelapan, ia memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa saat menghadapi ujian kehidupan. Berdasarkan ajaran agama ini, kehidupan di dunia tidak pernah lepas dari cobaan, baik berupa kesulitan ekonomi, masalah kesehatan, maupun dinamika internal keluarga. Seorang istri yang ideal tidak mudah menyerah atau menyalahkan takdir saat badai datang menerpa. Sebaliknya, ia menjadikan sabar dan doa sebagai penolong utamanya. Ia memancarkan ketenangan yang menular, membantu menenangkan hati keluarganya, dan bersama-sama mencari solusi dengan kepala dingin. Kesabarannya adalah pelita yang menerangi jalan gelap, membuktikan bahwa keyakinan yang kuat kepada Tuhan akan selalu membawa jalan keluar yang indah. Kesembilan, kelembutan dalam bertutur kata dan bersikap. Berdasarkan kitab suci, ucapan yang baik dan penuh hikmah ibarat sedekah yang mendatangkan pahala yang besar. Seorang istri yang menjaga lisannya dari kata-kata kasar, sindiran, atau cercaan akan menciptakan harmoni yang indah di dalam rumah tangga. Ia mengkomunikasikan perasaannya dengan elegan, memilih diksi yang tidak menyakiti hati, dan mengedepankan empati dalam setiap diskusi bersama pasangannya. Kelembutan ini bukanlah sebuah kelemahan, melainkan kekuatan luar biasa yang mampu meluluhkan hati yang keras dan menyelesaikan konflik dengan kedamaian. Suara yang lembut dan penuh kasih sayang akan selalu terngiang sebagai nyanyian kedamaian di telinga keluarganya. Sifat ke-10, ia adalah sosok pemaaf yang berlapang dada. Menurut pandangan agama, memaafkan adalah ciri utama orang-orang yang bertakwa. Dalam perjalanan panjang sebuah pernikahan, pasti akan ada gesekan, kesalahpahaman, dan kekhilafan yang dilakukan oleh pasangan. Istri yang memiliki sifat pemaaf tidak menyimpan dendam atau terus-menerus mengungkit kesalahan masa lalu. Ia memilih untuk membersihkan hatinya setiap malam sebelum memejamkan mata, melepaskan segala rasa sakit, dan memberikan ruang untuk perbaikan diri. Sikap lapang dada ini membersihkan udara di dalam rumah dari energi negatif, memastikan bahwa cinta dan kasih sayang senantiasa diperbarui setiap pagi, seiring terbitnya fajar yang baru. Untuk memahami kesempurnaan sifat-sifat ini, mari kita berefleksi sejenak pada keteladanan para sosok wanita mulia pendahulu agama. Bayangkan keteguhan hati yang luar biasa dari mereka. Wanita-wanita pertama yang mempercayai kebenaran saat seluruh dunia menentang.
Berdasarkan sejarah suci, mereka mengorbankan seluruh harta, tenaga, dan kedudukan sosialnya demi mendukung misi kebenaran. Ketenangan yang mereka berikan di saat-saat krisis adalah bukti nyata dari peran istri sebagai pelindung emosional sejati. Mereka menyelimuti keluarganya tidak hanya dengan kain secara fisik, tetapi dengan keyakinan yang mendalam, kata-kata yang menguatkan, dan cinta tanpa syarat yang abadi, diukir dengan tinta emas dalam catatan sejarah agama ini. Kita juga dapat mengambil hikmah dari kecerdasan dan kedalaman ilmu yang diwariskan oleh para tokoh wanita agung dalam sejarah agama kita. Berdasarkan catatan sejarah, mereka bukan sekadar pendamping hidup yang pasif, melainkan rekan diskusi intelektual dan penyampai ribuan ajaran kebaikan yang menjadi rujukan moral umat hingga hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa seorang istri idaman juga didorong untuk cerdas, berpikiran maju, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu agama maupun pengetahuan kehidupan. Kecerdasan seorang istri akan menentukan kualitas pendidikan awal yang diterima anak-anaknya, serta kemampuannya beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks. Pada akhirnya, ke-10 sifat mulia yang telah kita bahas ini bermuara pada satu tujuan paling luhur dari syariat pernikahan, yaitu tercapainya kondisi batin yang damai, atau yang sering kita sebut sebagai sakinah. Berdasarkan kitab suci, penciptaan pasangan dari jenis manusia itu sendiri bertujuan murni agar mereka merasa tentram kepadanya dan dijadikan di antara mereka rasa kasih dan sayang yang abadi. Ketenangan batin ini tidak bisa dibeli dengan kekayaan berlimpah, kedudukan sosial yang tinggi, atau kemewahan duniawi semata. Ia hanya bisa diraih ketika sebuah rumah tangga diisi oleh jiwa-jiwa yang terhubung erat dengan Tuhan, saling menghormati, dan menjalankan amanah dengan penuh kesadaran spiritual. Menjadi istri idaman bukanlah tentang mencapai standar kesempurnaan fisik yang seringkali tidak realistis di mata masyarakat luas. Ini adalah tentang perjalanan jiwa yang terus-menerus memperbaiki diri demi meraih ridho dan cinta dari Sang Pencipta. Menurut ajaran agama ini, wanita yang menjaga kesolehannya adalah perhiasan dunia yang paling berharga, jauh melebihi permata atau emas yang paling berkilau sekalipun. Mari jadikan nilai-nilai kebaikan ini sebagai cermin pijakan bagi diri kita. Teruslah memupuk kedewasaan spiritual dan biarkan cahaya kebaikan dari dalam diri kita menjadi lentera yang menerangi keluarga, membawa kedamaian abadi dari dunia ini hingga ke kehidupan yang kekal kelak. Semoga kedamaian senantiasa menyertai langkah kita semua. Jika video ini bermanfaat, mari sebarkan kebaikan ini. Tekan subscribe untuk menemani perjalanan hati kita menuju Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim taslima.
صل